Nah, itu membuktikan karena kualitas timnas kita itu bukan sembarangan. Jadi memang kualitas kita itu benar kata Coach Justin, kita udah di next level Asia. Bukan timnas yang dulu. Halo sahabat olahraga, kembali lagi di channel DB News. Tepatnya kali ini kita ada di segmen sport. Dan di video kali ini kalian akan ditemani oleh saya Alan Dan saya Bung Jaka. Dan di video kali ini juga kita akan membahas tentang Garuda Calling yang baru tadi pagi banget ya. Jam berapa Bung? Jam 8 ya Bung Jaka ngabari saya. Sebelum jam 8 itu. Iya. Saya baru bangun itu Bung Jaka ngabari. 47 menit yang lalu saya lihat di IG Timnas tuh, langsung saya kabari ada Garuda Calling nih. Saya ngeliat habis Bung Jaka ngabarin itu 2 jam yang lalu teman-teman. Jadi emang pagi banget, tumben banget admin Timnas ini nguploadnya pagi ya. Biasanya sore atau malam gitu ya. Kebetulan weekend mungkin. Mungkin weekend waktunya nggak kerja biar cepet nggak ada kerjaan gitu ya. Diselesaikan awal ya. Bener. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, Bung, kita udah lihat nih Garuda Calling, nama-namanya sudah keluar semua. Gimana, Bung? Ada kejutan nggak dari Garuda Calling kali ini, Bung? Untuk pemain diasporanya, kejutan baik ya. Seperti preman timnas kita udah ya, masuk, sudah kembali dari cedera ya. Sudah ada juga Sandy Walsh. Benar. Yang pengisi sebelah kanan, ada Max Hilger yang kembali lagi, Eliano Ranger juga sudah fit. Meskipun ada beberapa nama yang kemarin tampil impresif, tapi dikarenakan cedera. Benar. Ada nama Malik sama Hernando Ari yang kemarin cepat viral itu. Dia membetulkan bahu kirinya sendiri itu. Itu ngeri banget teman-teman, bahunya dibetulin sendiri ya, habis dislokasi itu. Dislokasi dibetulkan sendiri itu agak pro juga sih. Ternyata timnas kita itu nggak menye-menye. Iya, ternyata bisa sendiri itu betulin tangannya. Kalau kalian tahu klipnya di TikTok itu banyak ya teman-teman. Masih beredar luas sampai sekarang itu, masih trending juga FYP itu. Bener. Nah, itu membuktikan karena kualitas timnas kita itu bukan sembarangan. Jadi memang kualitas kita itu benar kata Coach Justin, kita udah di next level Asia. Bukan timnas yang dulu. Benar, dan saya juga lihat di sini ada nama-nama baru dari pemain lokal ya, seperti adanya nama Duo Sayuri yang kembali dipanggil ke timnas, dan ada nama Ramadan Sananta yang dipanggil timnas kembali. Hoki Caraka, ada M Ferrari juga yang kemarin waktu lawan Bahrain dan Cina itu sempat dicoret ya, digantikan oleh Wahyu Pras. Tapi ada sisi buruk juga karena ada beberapa pemain lokal timnas kita yang memang dicoret gitu teman-teman. Ada nama seperti Wahyu Pras, Malik Rizaldi, ada Hernando Ari, ada siapa? Ya. Iya, memang cedera gitu ya, dan Asnawi. Asnawi juga cedera di port, dan juga ada satu nama striker yang gacor tapi ternyata nggak dipanggil, itu ada Dimas Derajat ya. Saya kaget ngelihat nama Dimas Derajat nggak ada di Garuda Calling gitu ya. Karena secara permainan Dimas Derajat itu di 2 pertandingan terakhir ya, lawan Persik dan juga lawan Semen Padang itu menurut saya mainnya bagus banget. Tapi mungkin ya memang kebutuhan STY ya. Dan di sini kita lihat masuknya Duo Sayuri nih, Bung. Apakah mungkin timnas ini akan bermain dengan strategi yang cepat gitu ya, mengandalkan dua sisi sayap gitu ya? Kemungkinan besar sih kalau bermain dengan kecepatan pasti karena yang dilawan kita Jepang. Karena Jepang sendiri selalu mengandalkan kecepatan dengan serangan balik cepat juga. Tapi kita juga menengok kondisi kedua Sayuri ini, salah satunya sempat mengalami cedera. Akankah ketika mengikuti training camp besok ini mereka bisa fit 100% atau salah satu dicoret? Karena yang dirilis oleh timnas kita tuh belum final. Kan masih ada training center juga. Benar. Nah, nanti di situ baru ditentukan line up siapa yang nanti akan menjadi starting line up-nya. Benar. Tapi dari gambar ini kebetulan ini sepertinya line up ketika kita memetik hasil positif kemarin. Benar, dan saya lihat ya sepertinya line up ini akan jadi line up paten, Bung. Mungkin hanya ada 1-2 orang pemain yang akan dibongkar pasang ya. Karena memang menurut saya pemanggilan timnas yang sekarang itu pemanggilan timnas yang pemainnya komposisinya pas banget gitu ya. Pas. Mungkin nantinya ada tambahan dari Kevin Dix atau mungkin kembali dipanggilnya Asnawi dan dicoretnya Ferrari gitu mungkin ya. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Dan kita lihat nih timnas ini pemanggilannya masih di saat liga masih berjalan, Bung. Masih berjalan. Ini kalau sampai nih liga main pemain cedera, kerugian nggak sih Bung buat timnas ketika udah dipanggil gini? Yang pasti kerugian besar karena otomatis coachin harus memutar ulang strateginya, mengatur ulang strategi, memutar otak juga. Bagaimana cara menutupi
tempat-tempat kosong yang ditinggalkan oleh pemain yang cedera itu. Dan untuk menutup pos-pos yang memang beberapa pos kan vital. Benar. Seperti kiper kita Hernando Hari, meskipun kita tahu Martin Paes sangat impresif ya, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kualitas Hernando. Kemarin di AFC Under 20 kita sudah 4 besar loh. Benar banget, AFC Under 23 ya, 4 besar. Kemarin, jadi kemungkinan untuk menggantikan kualitas Hernando harus ada yang sedikit setara. Meskipun kita nggak bisa meremehkan Nadeo juga yang tampil cukup mengesankan di klubnya, dan juga Muhammad Riyandi itu ya. Benar, diganti Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi itu memang di beberapa pertandingan terakhir cukup mengesankan dengan beberapa tampil clean sheet juga. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan Hernando juga dong. Benar. Dan saya lihat ya, kenapa Liga masih berjalan dan pemain dipanggil ini sangat berpengaruh, karena kita tahu Duo Sayuri ini ketika di beberapa pemanggilan sebelumnya itu memang benar-benar sudah dipanggil. Tapi ketika Liga masih berjalan, mereka berdua cedera dan berujung mereka harus dicoret dan digantikan oleh pemain lain. Yang mana hal tersebut tentu menjadi kerugian ya, Bung ya. Salah satu kerugian. Tapi juga ditarik ke belakang juga, takutnya yang ditakutkan ada beberapa isu netizen yang mengklaim mereka sengaja cedera supaya bisa membela klub masing-masing. Nah, itu sih yang repot ya. Semoga itu tidak benar aja. Benar. Jadi menghapus stigma negatif itu juga susah juga. Benar. Karena netizen kita sekarang udah canggih-canggih. Cari-cari masalah ya suka. Bukan cari-cari masalah, sebetulnya karena mereka berawal dari kekecewaan juga. Kemarin kenapa ketika di timnas nggak maksimal, tapi di klub mereka maksimal. Benar sih. Benar. Itu pemain itu harus dipertanyakan. Nasionalismenya gimana? Benar. Sedangkan pemain diaspora kita sendiri, mereka hingga beberapa sumber mengatakan Justin Hamner pun menempuh pengobatan itu keluar dari fasilitas klubnya supaya cepat sembuh dan kembali lagi ke timnas ya. Iya, Sandy Walsh juga nasionalismenya tinggi banget. Kenapa timnas kita yang memang sudah lahir di Indonesia tapi kok diragukan gitu. Jadi semoga stigma itu salah ya. Benar, semoga stigma itu salah ya teman-teman. Dan saya lihat di sini tidak adanya Asnawi ini, saya sedikit berdasarkan video yang pernah saya buat sama Bung Jaka sebelumnya ya. Kami sempat bilang sepertinya ini pertandingan terakhir Asnawi bersama timnas gitu ya. Tapi benar-benar dicoret gitu. Entah memang karena cedera atau memang karena ada strategi khusus dari Sintayong untuk memarkir Asnawi gitu ya, Bung ya. Menurut Bung Jaka gimana nih, Bung? Semisal Asnawi gak cedera gitu, apakah masih akan dipanggil gitu? Kemungkinan besar kalau berkaca dari 2 pertandingan akhir, ketika Asnawi dipercaya sebagai kapten, Asnawi tampil underperform. Jadi kemungkinan pasti tidak akan dipanggil karena ada Eliano dan juga Sandy Walsh. Dan juga di sini ada Yance ya, Yance yang posnya sama kayak Asnawi gitu ya. Apalagi kita menghadapi Jepang di tanggal 15 besok ya. Benar. Dengan Jepang mengandalkan kecepatan, harusnya Marcelino juga didukung dengan pemain berkecepatan tinggi juga. Benar. Seperti layaknya Piala Asia waktu itu ya, waktu lawan Irak ya. Ya, kita Jakob dan Marcel salah satu gol terbaik gitu. Gol terbaik di Piala Asia gitu. Itu memang dari akselerasi Yance Sayuri, bola berhasil dikirimkan ke Marcelino dan berubah gol itu. Ya, kemungkinan besok kalau memang bisa ditampilkan sebagai starter kurang lebih seperti itu strateginya. Tapi menurut saya masuk akal sih, Bung. Kalau timnas pakai strategi kecepatan ngelawan Jepang gitu ya. Karena kita tahu Jepang ini kalau ngelawan kalau ngelawan one-two oper-operan pendek itu kayaknya kita kalah jauh gitu. Jepang yang pemainnya notabene udah berkarir di Eropa semua gitu ya. Jadi menurut saya strategi serangan balik cepat menggunakan kecepatan kedua sayap kita itu sangat berpengaruh gitu ya. Gimana kalau menurut Bung Jaka nih, Bung? Untuk mengcounter Jepang sendiri harusnya kita sudah tidak menggunakan 3 back sejajar. 4 harus 4 back. Karena kemarin Coach Jin selalu memakai 3-4-3. Posisi 3-4-3 meskipun ada rollingnya di beberapa posisi pemain, tapi ketika melawan Jepang kita sudah tidak bisa menggunakan 3 back sejajar lagi karena Jepang selalu menyusul dari sisi kiri atau sisi kanan atau dari sisi lapangan, bukan dari tengah, tapi mereka menyisir sisi kanan kiri, menyisir dari sisi lapangan dengan kecepatan bola one-two, tiba-tiba mereka sudah menusuk ke tengah. Benar. Itu yang perlu diantisipasi juga. Tapi dengan keadaan 4 back, mungkin ada 1 back sayap yang nantinya akan membantu serangan ataupun membantu bertahan. Benar. Karena kita tahu. Lanjut.
Kenapa kok Asnawi nggak dipanggil? Kemungkinan ya prediksi saya karena Asnawi ketika dia membantu penyerang dia terlalu overlapping. Nah, benar. Dia Telat telat turun banget gitu ya. Dan memang saya lihat ya kalau menggunakan strategi 3 back gitu ya, wing back yang ada di kiri dan kanan ini kerjanya jadi capek banget gitu ya. Karena harus naik turun terus-terusan gitu ya. Dan menurut saya benar Bung Jaka, strategi 4 back menurut saya bakal cukup berhasil ya kalau digunakan ya. Tapi tetap balik lagi ke Sinteyong karena memang strategi itu keputusan Sinteyong gitu ya teman-teman ya. Tapi statement Anda untuk kecepatan back kita yang naik turun pasti capek tidak berlaku untuk Calvin Verdong. Nah itu beda lagi, kelasnya udah beda itu. Sepertinya dia punya Bung Calvin ini punya 3 paru-paru. 3 paru-paru itu gila-gilaan. Kerjanya keras banget itu. Kerja keras, dia bisa di tengah, bisa di samping, tiba-tiba di depan. Dan real atlet itu. Real atlet bisa dimainin di mana aja, nggak pernah capek, nggak pernah mengeluh. Datang panggilan timnas, habis itu balik hilang, habis itu dipanggil lagi kayak nggak ada sosial media gitu ya. Tidak ada sensasi, tidak ada pemberitaan, hanya datang main selesai. Bener. Dan saya lihat ya harusnya ini merupakan pertandingan debut untuk Kevin Dix sebenarnya. Cuman karena memang Indonesia sedang mengalami transisi pemerintahan dari yang sebelumnya Jokowi ke Prabowo dan semua aspek pemerintahan sedang dirubah gitu ya. Mungkin hal ini menjadi penyebab terlambatnya masuk Kevin Dix gitu ya untuk dinaturalisasi benar-benar. Karena untuk komisi DPR sendiri yang berubah pasti ya. Berubah karena ada nama-nama baru yang ngurusin masalah keimigrasian. Jadi kemungkinan setelahnya Kevin Dix. Mungkin mainnya Maret ya? Maret atau Januari selanjutnya? Maret ya? Masih lama ya habis November. Ya kita libur 3 bulan. Wih lama aja. Desember, Januari, Februari. Kita Maret udah calling lagi. Bener. Tapi nggak mungkin ya Kevin Dix selesai sebelum AFF terus dipanggil AFF. Tidak mungkin. Lucu kan itu. Lebih ke kasihan sih. Kasihan. Udah capek-capek main ngelawan Laos gitu, main ngelawan Brunei gitu kan. Iya, lebih ke kasihan. Kasihan musuhnya juga. Gitu. Udah pasti juara gitu jadinya. Ya diayam-ayamin. Ya bukan kita jumawa juga, tapi kita tahulah Kevin Dix kualitasnya seperti apa. Dia pernah main di UEFA Champions League, UEFA Europa League. Dia jam terbangnya bisa dikatakan di timnas diaspora sekarang pemain yang sangat berkompeten itu Kevin Dix. Karena jam terbangnya terlalu tinggi. Bener, karena memang kita tahu umurnya udah nggak muda lagi ya, udah 28 hampir 28. Sama kayak Prof. Tapi pengalamannya itu jauh lebih banyak daripada Prof ya, karena memang melawan Manchester United di Champions League, main di Europa League, Conference League, dan lain-lain gitu ya. Nah, bagi kalian yang punya pendapat tentang mungkin pemanggilan timnas kali ini ya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Jaka juga undur diri. Salam olahraga.